Di sini kelompok 3 atas nama Elfrida Sako, NPM 52200040, Maria Febiana Kaba 52200049, Wilfrida Harkelau 52200049, dan Francisca Malaftanu, NPM 52200050. Di sini kami akan presentasikan tentang titrasi pembentukan kompleks. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu titrasi pembentukan kompleks. Di sini titrasi pembentukan kompleks adalah analisis volumetri yang melibatkan pembentukan kompleks yang stabil pada reaksi antara titrat dan titrat. Contohnya itu seperti reaksi antara ion perak dengan ion sianida. Di sini contohnya itu Ag+ ditambah dengan 2Cn- akan menghasilkan AgCN2-. Reaksi pembentukan sebuah kompleks antara ion logam dengan ligan dapat dianggap sebagai suatu reaksi asam basa Lewis, di mana ligan bertindak sebagai basa dengan menyumbangkan sepasang elektronnya Cn- kepada kation yang merupakan asamnya, yaitu Ag+. Stabilitas kompleks. Umumnya reaksi-reaksi ini adalah reaksi 1:1, di mana kompleks yang dapat larut akan terbentuk. Persamaannya M ditambah L sama dengan Ml. Tetapan stabil atau pembentukan dari kompleks daripada kebalikannya, yaitu tetapan ketidakstabilan atau peruraian. Bentuk dari konstanta stabilitas adalah sama seperti untuk titrasi dari sebuah asam lemah dengan sebuah basa kuat. Dan tetapan pembentukan bertahap. Pembentukan dari kompleks CuNH3 4,2+ berlangsung dalam 4 langkah, yaitu yang pertama itu Cu2+ tambah NH3 menghasilkan CuNH3 2+. Dan untuk kapasitasnya yang pertama itu 1,9 dikali dengan 10⁴. Yang kedua CuNH3 pangkat 2+ ditambah dengan NH3 akan menghasilkan CuNH3 pangkat 2+. Kapasitasnya itu 3,6 dikali dengan 10⁻3. Bagian yang ketiga CuNH3 pangkat dengan 2+ ditambah dengan NH3 akan menghasilkan CuNH3 dipangkat dengan 2+. Dan kapasitasnya itu 7,9 dikali dengan 10⁻². Bagian yang keempat yaitu CuNH3 dikali dengan 3⁻² ditambah dengan NH3 akan menghasilkan CuNH3 dikali 4 dipangkat dengan 2+. Maka kapasitasnya itu 1,5 dikali dengan 10⁻², di mana mempertimbangkan reaksi secara keseluruhan, yaitu atau menyimpulkan dari 4 langkah itu reaksinya itu Cu2+ ditambah dengan 4NH3 akan menghasilkan CuNH3 dikali dengan 4 dipangkat dengan 2+. Maka di sini K atau kapasitasnya itu CuNH3 dikali 4 pangkat 2+ dibagi dengan CuNH3 4, NH3 dipangkat 4, itu sama dengan kapasitas pertama dikali dengan kapasitas kedua kali kapasitas ketiga dan dikali juga dengan kapasitas 4. Maka kita jumlahkan keempat kapasitas tersebut menghasilkan 8,1 dikali dengan 10⁻12. Titrasi kompleksometrik. Di sini terdapat struktur dari reaksi EDT. Di sini saya jelaskan bahwa EDT atau berarti asam etilen diamina tetraasetat.
EDTA ini memiliki 6 pasang elektron yang belum berikatan masing-masing pada 2N dan 4 gugus karboksil, sehingga mampu membentuk kompleks dengan ion logam yang kuat. EDTA itu merupakan asam tetraprotik basa disingkat H4Y, bentuk terionisasi Y4. EDTA biasanya digunakan dalam bentuk garam dinatrium atau Na2H2Y karena kelarutannya dalam air. Reaksi EDTA dan persamaan ionisasi. Reaksi EDTA dengan ion logam M dipangkat dengan N+ ditambah dengan Y pangkat 4 menghasilkan My minus dikali dengan 4 kurang N. Maka kapasitasnya itu My minus 4 kurang N dibagi dengan M pangkat N+ dikali dengan Y pangkat 4. Persamaan ionisasi dan Ka untuk masing-masing spesies EDTA dengan 4 tetapan penguraian dari H4Y adalah sebagai berikut. Yang pertama, H4Y ditambah H2O sama dengan H3O plus tambah H3Y minus, maka Ka-nya itu 1,02 dikali 10 pangkat minus 2. Yang kedua, H3Y minus tambah H2O sama dengan H3O tambah H2Y2 plus, maka Ka-nya itu 2,14 dikali 10 pangkat minus 3. Yang berikut, H2Y2 minus ditambah H2O sama dengan H3O plus ditambah dengan HY3 minus, maka Ka-nya itu 6,92 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Berikut HY3 minus ditambah dengan H2O sama dengan H3O plus ditambah dengan Y4 minus, maka Ka-nya itu 5,50 dikali dengan 10 kurang Ka dari bagian 4-nya itu 5,50 dikali dengan 10 pangkat minus 11. Titrasi dalam penentuan titik akhir yaitu indikator. Di sini indikator logam itu adalah zat yang dapat membentuk kompleks dengan logam yang akan dititrasi. Di sini ada contoh pembentukan atau pembuatan titrasi. Alat yang digunakan itu ada buret dan statif. Di sini ada pereaksi atau S itu sebagai larutan standar, ada keran, analit atau A itu sebagai indikator. Syarat indikator logam yaitu memberikan perubahan warna yang jelas pada titik akhir titrasi, perubahan bersifat spesifik, dapat membentuk kompleks yang stabil dengan logam. Warna indikator dalam bentuk kompleks berbeda dengan warna indikator dalam bentuk bebas. Peka terhadap perubahan konsentrasi ion logam, harus mempunyai kestabilan besar, tapi harus lebih kecil dari kestabilan logam dengan EDTA. Kurva titrasi. Di sini ada contoh kurva titrasi dan menggunakan 50 ml ion Ca 0,01 molar atau pada pH 10 sebelum titik ekivalen. Ada dua bagian yang digunakan dalam contoh soalnya itu. Yang pertama, sebelum titrasi PCA-nya itu sama dengan minus logaritma Ca2 plus sama dengan minus logaritma 0,01, itu hasilnya itu 2. Bagian yang kedua, penambahan 10 ml EDTA Ca2 plus tambah Y4 minus menghasilkan CaY2 minus. 2 minusnya itu dapat dari 2 plus ditambah dengan 4 minus. Jumlah Ca awal adalah 50 ml dikali dengan 0,01 molar, maka hasilnya itu 0,5 milimol. Jumlah EDTA adalah 10 ml dikali dengan 0,01 molar, hasilnya itu 0,1 milimol. Maka di sini milimol Ca-nya itu 0,1
dapat dari jumlah Ca awal dikurang dengan jumlah EDTA. Maka milimolnya itu sama dengan 0,4 milimol. Ca2+-nya itu sama dengan 0,4 milimol dibagi dengan 60 ml, maka hasilnya itu 0,0067 molar. Maka di sini hasil dari PCA-nya itu sama dengan minus logaritma 0,0067 itu hasilnya 2,17. Titik ekivalen atau penambahan 50 ml EDTA 0,01 molar. Di sini jumlah Ca awalnya itu adalah 50 ml dikali 0,01 molar, hasilnya itu 0,5 milimol, dan jumlah EDTA adalah hasilnya itu sama 0,5 milimol. Maka K Ca EDTA sama dengan 5 dikali 10 pangkat 10. Maka A pada pH 10 adalah 0,35. Jadi K di sini adalah 5 kali 10 pangkat 10 dikali dengan 0,35, hasilnya itu 1,8 dikali dengan 10 pangkat 10. Ca2+ atau sama dengan Cy. Di sini Ca2+ sama dengan 0,005 milimol dibagi dengan 100 ml, hasilnya itu 5,0 dikali dengan 10 pangkat 3 molar. Dan di sini K EFF sama dengan 5,0 dikali dengan 10 pangkat minus 3 dibagi dengan Ca2+ di pangkat 2 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 10. Jadi Ca2+-nya itu sama dengan 5,2 dikali dengan 10 pangkat min 7. Jadi hasil dari PCA pada titik ekivalennya ini menghasilkan 6,28. Setelah titik ekivalen atau penambahan 60 ml EDTA 0,01 molar, kelebihan EDTA-nya itu sama dengan 0,001 milimol. Jadi di sini digunakan Cy yaitu sama dengan 0,100 milimol dibagi dengan 110 ml, hasilnya itu 9,1 dikali dengan 10 pangkat minus 4 molar. Cay2 itu sama dengan 0,05 Cay2 itu hasilnya 0,005 milimol atau 110 ml, itu menghasilkan 4,55 dikali dengan 10 pangkat min 3 molar. Ini kali silang atau putar posisinya itu di sini 4, kita pindah posisi di sini, pindah posisi, jadi di sini 4,55 dikali dengan 10 pangkat minus 3 dibagi dengan Ca2 plus 2 minus 9,1 dikali dengan 10 pangkat 4, maka hasilnya itu 1,8 dikali dengan 10 pangkat 10. Dan hasil dari Ca2 minus itu menghasilkan, itu hasilnya itu 2,8 dikali dengan 10 pangkat min 10. Jadi hasil dari PCA pada setelah titik ekivalennya itu sama dengan 9,55. Penerapan titrasi EDTA. Ada 4 penerapan titrasinya. Itu yang pertama tentang titrasi langsung. Di sini titrasi langsung itu dengan EDT dapat dijalankan pada minimal 25 kation
dengan menggunakan indikator metallochromik. Bahan-bahan kompleks seperti sitrat dan tartat seringkali ditambahkan untuk mencegah pengendapan metal logam hidroksida. Sebuah penyangga NH3 dan NH4Cl pada pH 9 sampai 10 seringkali dipergunakan untuk logam yang membentuk kompleks dengan amonia. Yang kedua itu titrasi secara tidak langsung. Di sini titrasi tidak langsung itu di sini sulfat yang ditentukan dengan menambahkan ion barium secara berlebihan untuk mengendapkan BaSO4. Kelebihan Ba2+ itu kemudian dititrasi dengan EDTA. Fosfat ini ditentukan dengan titrasi dari Mg2+ dalam kesetimbangan dengan MgNH4PO4 yang dapat larut secara moderat. Bagian ketiga itu titrasi mundur. Titrasi mundur itu dipergunakan ketika reaksi antara kation dan EDTA berjalan lambat atau ketika sebuah indikator yang cocok tidak tersedia. Dalam titrasi mundur ini kelebihan EDTA ditambahkan dan kelebihan tersebut dititrasi dengan sebuah larutan standar magnesium dengan menggunakan kalmagit sebagai indikator. Bagian keempat itu titrasi pengganti. Titrasi pengganti berguna ketika tidak tersedia indikator yang cocok untuk menentukan ion logam. Sebuah larutan berlebih yang mengandung kompleks magnesium EDTA ditambahkan dan ion metal, maka di sini M2+ menggantikan magnesium dari kompleks EDTA yang relatif lemah. Di sini terima kasih atas waktunya. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 3.